Di usia 10 tahun, hasil tes kekuatan mentalku mencapai 999. Seharusnya aku bisa membangkitkan kekuatan terkuat setelah dewasa, tapi aku sama sekali tidak senang. Aku bisa membangkitkan urutan terkuat setelah dewasa, tetapi aku tidak senang. Sebaliknya, aku berharap diriku gagal dalam kebangkitan dan menjadi orang biasa, hanya karena ini adalah dunia di mana kebangkitan adalah dosa. Begitu menjadi awakenet, mereka akan dibuat menjadi berbagai barang arena. Kebangkitan menjadi kekuatan akan dibuat menjadi generator. Kebangkitan kekuatan kesopanan akan dibuat menjadi mesin penerjemah. Kebangkitan kekuatan regenerasi akan dilelang dengan harga tinggi ke laboratorium atau rumah sakit. Bahkan bakat sampah yang tidak memiliki nilai guna akan dilemparkan ke bidang anyu untuk siaran langsung 24/7. Memperkaya industri siaran langsung. Hari ini adalah upacara kebangkitan tahunan. Aku menarik napas dan mengulurkan tangan ke alat kebangkitan. Tepat pada saat ini, belati tajam diam-diam menempel di leherku. Suara dingin datang dari belakangku. Ling Ji dewasa berperingkat tinggi, kekuatan mental abnormal. Lanjutkan upacara kebangkitan. Merasakan ancaman yang datang dari tenggorokanku, aku tidak menunjukkan emosi ketakutan atau ketegangan apapun. Tanganku berhenti di atas alat kebangkitan. Chen Sheng bertanya, apakah ini perlakuan untuk anomali mental? Belati di tangan wanita berambut pendek itu menempel erat di kulitku. Suara dingin itu terdengar lagi. Kau dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Pada usia 11 tahun, kau menggunakan perangkat lunak khusus untuk secara ilegal menghubungi informasi di luar kota Gaoqiang. Pada usia 13 tahun, kau secara ilegal membeli gula putih asam deoksikolat dan mencoba meledakkan tembok kota Gaoqiang. Pada usia 14 tahun, panti asuhan tempatmu tinggal mengalami kebakaran besar. 2 staf yang melecehkan anak-anak kebetulan tewas dalam kebakaran itu. Sejak usia 15 tahun hingga sekarang, tidak ada yang terjadi. Tentu saja, mungkin kau menggunakan cara yang lebih tersembunyi. Jadi menurutku, kau lebih seperti elemen berbahaya. Jika kau melakukan sesuatu yang tidak biasa, aku akan segera membunuhmu. Aku tidak suka perasaan dikendalikan oleh orang lain ini. Pada saat yang sama, layar di atas panggung kebangkitan muncul di semua kepala guru di kelas. Mata emas. Wanita itu berasal dari luar kota Gaoqiang. Semua orang di kota Gaoqiang sejak lahir memiliki rasa takut yang tidak dapat dijelaskan terhadap orang-orang dengan pupil mata emas di luar kota Gaoqiang. Ketakutan ini bawaan. Saat ini, ada cahaya yang berkedip di mataku. Siapa kau? Seorang staf yang mengenakan pakaian pelindung memarahi dengan marah. Diam. Kau, orang kota Gaoqiang, memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang dewasa di luar kota Gaoqiang? Patuhi perintah orang dewasa dan lanjutkan upacara kebangkitan. Mendengar ini, aku tidak membantah. Aku berhenti sejenak dan perlahan meletakkan telapak tanganku di atas alat kebangkitan. Saat bersentuhan, aku melihat ke monitor di samping. Tampilan di monitor tidak berubah. Semua orang di sekitarku tetap tidak bergerak, termasuk wanita berambut pendek yang menyandar aku. Seiring dengan semakin banyaknya titik cahaya kecil yang menyatu, sebuah informasi bergema di otakku. Urutan keberhasilan kebangkitan nomor 011. Tingkat kekuatan tingkat 1. Kemampuan kebangkitan, kebenaran. Urutan keberhasilan kebangkitan nomor 556. Tingkat kekuatan tingkat 2. Kemampuan kebangkitan 01. Seiring titik cahaya terakhir menyatu ke dalam tubuhku, dunia kembali normal. Semua orang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Layar menampilkan kemampuan kebangkitanku yang kedua, 01. Melihat ini, wanita berambut pendek itu berkata dengan bingung, benda seperti ini juga bisa dibangkitkan? Kemudian, tangan hidung yang melintang di tenggorokanku. Bersama dengan sosok wanita itu menghilang. Staf di samping juga tertegun dan saling pandang. Ternyata membangkitkan profesi yang tidak berguna seperti itu, kekendaraan transportasi nomor 5. Selanjutnya, silakan naik ke atas panggung. Pada saat ini, di dalam kendaraan komando pemindahan di luar area yang tidak jauh, seorang pria dan wanita dengan pupil emas yang sama perlahan menghela napas lega melihat bakat kebangkitanku. Wanita berambut pendek yang sebelumnya menyandra saya dengan tangan hidungnya mendorong kacamata berbingkai hitamnya. Menurut situasi saat ini, seharusnya kemampuan kebangkitan hubungan spiritual menyebabkan abnormalitas mental. Pengamatan berkala lanjutan sudah cukup. Saat itu, komunikator di samping berdering. Begitu terhubung, suara wanita paruh baya yang penuh tekanan terdengar dari dalamnya. Kami telah menerima informasi kebangkitan hubungan spiritual. Menurut penilaian, dia adalah sampah tidak berharga. Buang saja dia. Pria berkacamata, sebagai wakil kapten, menjawab, tapi, sepertinya dia membangkitkan profesi yang normal, dengan perlahan bertanya. Apakah boleh? Dan ujung komunikator yang lain sudah ditutup. Pria berkacamata itu tanpa daya melihat ke arah wanita berambut pendek di sampingnya. Zhao Xuangyue, pergi tangani masalah ini. Sosok wanita berambut pendek itu perlahan menghilang. Di sisi ini, saya mengikuti instruksi staf. Memasuki kendaraan pengiriman nomor 5. Saat ini, hanya ada saya sendirian di dalam mobil. Untungnya,
Kali ini saya membangkitkan dua bakat sekaligus. Bakat tingkat rendah menutupi kebenaran 001, membuat saya menjadi orang yang terbangkitkan dengan tingkat pengiriman terendah. Ini juga membuatku sedikit penasaran dengan 001. Kemampuan bakat kebenaran. Kemudian, saya memindahkan hati saya. Kesadaran datang ke ruang aneh berkabut. Ruang kesadaran ini sudah ada sejak saya lahir. Dengan kebangkitan kali ini, ruang kesadaran mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Di ruang ini, bola seperti lubang hitam dan pisau bedah melayang diam di udara. Lubang hitam secara alami adalah bakat kebenaran 001. Mengkonsumsi poin kebenaran dapat memperoleh kemampuan untuk melihat atau mengubah sebagian kebenaran. Saat ini, poin kebenaran 49. Jantungku berdebar kencang. Sebelumnya, saya sudah melihat atlas kemampuan urutan. Melihat kebenaran, mengubah kebenaran. Ini jelas merupakan yang paling melawan langit di antara kemampuan kebangkitan. Kemudian, aku mengalihkan pandanganku ke nama bakat pisau bedah selama sehari. Efek, tajam. Dapat memotong daging dan tulang apapun. Aku melihat dua kemampuan kebangkitan di ruang kesadaran, dan aku merasakan di hatiku, mengkonsumsi 1000 poin kebenaran. Saya terkejut karena bisa meningkatkan kemampuan berurutan Mingyi. Bukankah itu berarti saya bisa menjadi lebih kuat tanpa batas selama saya menemukan cara untuk mendapatkan poin kebenaran? Seseorang bisa menjadi lebih kuat tanpa batas tanpa harus berkultivasi. Pada saat ini, seorang pria gemuk berseragam sekolah memasuki kendaraan pengangkut. Ada rekan senasib yang datang lebih awal dari saya. Saya adalah Sankitian dengan 8 keterampilan. Kamu berapa? Pria gemuk yang muda akrab itu tersenyum optimis. Saya mengangkat tangan, sebuah pisau bedah muncul di tangan saya. Saya biasa saja. Nama saya Ling Jie. Yang terbangun adalah tombol kedua, Mingyi. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang bisa membangkitkan sebuah profesi. Aku membangkitkan kemampuan untuk memperbaiki kegagalan. Berbicara tentang profesinya, Sankitian mulai menghitung jari-jarinya untuk meramal saya. 1 menit kemudian, ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Ternyata aneh. Bahkan sebelum Sankitian mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wanita berambut pendek sebelumnya, Zhao Shuangyue, memasuki kendaraan pengangkut. Pada saat ini, kendaraan pengangkut juga mulai bergerak. Setelah melaju selama 20 menit, perlahan berhenti. Beberapa pengawal bersenjata lengkap menarik kendaraan pengangkut dari luar. Saat ini, kendaraan pengangkut hanya berhenti di tepi jalan raya beberapa ratus meter di luar tembok kota tinggi. Ada 2 kendaraan pengangkut yang diparkir di depan kami. Pada saat ini, lebih dari 20 siswa keluar dari 2 kendaraan pengangkut dan diusir oleh pengawal dengan senjata kekubangan di pinggir jalan. Melihat ini, saya langsung mengerti. Sejak bulan meninggal, dewa-dewa yang terdistorsi muncul di langit. Dan wilayah abnormal disebut wilayah gelap. Wilayah gelap dipenuhi dengan teror dan bahaya yang tidak diketahui. Tingkat kematiannya mencapai lebih dari 90%. Dan cara memasuki wilayah gelap sangat sederhana. Selama itu adalah permukaan air yang tenang atau cermin besar. Langsung saja masuk. Ini akan memasuki wilayah gelap melalui kubangan ini. Pada saat ini, ruang di dekat kubangan itu terdistorsi. Seorang siswa berseragam sekolah dengan darah di sekujur tubuh. Seorang siswa dengan 1 kaki patah muncul. Rongga mata hitam siswa ini masih mengeluarkan darah hitam. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengeluarkan suara dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Melihat ini, wajah pengawal menunjukkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Lihat, selama kalian tidak menyerah, masih ada kesempatan untuk keluar setelah masuk. Ini adalah siswa yang tidak bisa mempertahankan diri dan mentalnya benar-benar hancur. Semua orang melarikan diri bersama-sama. Kemudian, siswa yang berteriak untuk melarikan diri ditembak hingga menjadi saringan. Beberapa menit kemudian, lebih dari 20 siswa diusir ke wilayah gelap. Selanjutnya giliran saya dan Sankitian. Permukaan air yang tenang mencerminkan wilayah gelap di langit. Dalam bayangan, siswa yang masuk sebelumnya berlari dengan panik. Wajah mereka penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Di bukit daging dan tulang, tubuh lebih dari 10 siswa dipaku di puncak bukit oleh panah terbang. Panah terbang berkeliaran di sekitar mereka, memotong tubuh mereka. Melihat pemandangan di wilayah gelap, saya mundur setengah langkah dengan ekspresi serius. Tingkat bahaya di wilayah abnormal ini tampaknya sangat tinggi. Ini suara Zhao Shuangyue terdengar di belakangku. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Saya menolak pihak lain tanpa berpikir. Kemudian saya berjalan beberapa langkah di sekitar kubangan dan berhenti di bayangan kuil barat yang ditinggalkan. Informasi kuil muncul di depan mataku dewa di barat peringkat S. Masuk pertama kali, hanya bisa lolos tahap pertama untuk mendapatkan kualifikasi masuk berikutnya. Mataku berbinar. Area khusus yang berbeda memiliki aturan yang berbeda. Jika kuil ini hanya bisa mendapatkan kualifikasi eksplorasi lanjutan saat pertama kali masuk, maka kesulitannya mungkin jauh lebih kecil daripada area khusus lainnya. Aku menunjuk kuil itu dan berkata kepada Sankitian, ayo pergi ke sana. Segera setelah itu, rasa kehilangan berat badan datang. Aku dan Sankitian muncul di depan kuil metafora.
Ini adalah seorang pria yang mengenakan tuxedo. Seorang kepala pelayan dengan dasi kupu-kupu menyambutnya. Selamat datang kembali, tuanku, tetapi sebelum kembali, tolong buktikan kualifikasi masuk kepada kami berdua terlebih dahulu. Silakan pilih metode pembuktian Anda, kekuatan, kebijaksanaan, garis keturunan, atau keberuntungan. Aku memilih kebijaksanaan tanpa ragu-ragu. Baru saja terbangun, kekuatan jelas bukan keunggulan kami. Dibandingkan dengan garis keturunan dan keberuntungan, aku lebih percaya pada kemampuan kebangkitanku. Setelah aku membuat pilihan, lingkungan di depanku berubah lagi. Kepala pelayan dan kuil menghilang pada saat yang sama. Kami muncul di sebuah kamar yang mewah. Di tengah ruangan ada meja judi besar. Di seberang meja judi berdiri seorang pria dengan mata cekung dari jiwa yang menderita. Aku melihat sekeliling ruangan, mataku berhenti di belakang pria itu. Rak kayu yang penuh dengan toples kaca. Di dalam cairan toples kaca, ada berbagai organisasi bulat yang direndam. Pria itu memperhatikan tatapanku. Ini semua adalah chip yang ditinggalkan oleh para pecundang. Kemudian mata pria itu yang penuh dengan darah mendekat. Mainkan 3 pertandingan denganku, menangkan 2 pertandingan dan kau bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil. Aku duduk di seberang pria itu. Bagaimana cara bermainnya? Pria itu menunjuk ke banyak peralatan di atas meja. Poker, dadu, roulette, kau bisa memilih. Aturan permainan pertama terserah padamu. Permainan judi tidak akan berakhir setelah dimulai. Hanya jika kau memenangkanku, orang-orang di ruangan ini akan mendapatkan kualifikasi untuk pergi. Aku melihat senyum percaya diri di wajah pria itu. Menggunakan kemampuanku sendiri. Nama, pembantaian dewa dan kegembiraan, pelatihan. Penjudi kesulitan. Peringkat, S. Kemampuan, keberuntungan, tembus pandang. Sumber, tubuh spiritual kebijaksanaan yang hidup berdampingan dengan meja judi. Status, hati saya bergerak. Poin realitas dalam kesadaran berkurang 2 poin. 2 kemampuan penjudi kesulitan masing-masing menjadi kurang beruntung dan tidak dapat melihat menembus. Pada saat ini, hitungan mundur 1 jam seumur hidup muncul di belakang kemampuan yang diubah. Kemudian aku meraih 2 dadu di tanganku. Kemudian aku memberi isyarat kepada penjudi kesulitan untuk berbalik. Kemudian aku memindahkan kursi dan sedikit menarik laci. Kemudian aku mengguncang cangkir dadu 3 kali dan kembali ke tempat semula. Coba tebak apakah ada dadu di bawah cangkir. Penjudi kesulitan berbalik dan menatap cangkir dadu di tanganku tanpa berkedip. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan tembus pandangnya tidak dapat digunakan, tetapi sebagai seorang penjudi berpengalaman. Bahkan tanpa tembus pandang, suara dadu yang bertabrakan tadi dapat terdengar dengan jelas. Awalnya hanya ada 1 dadu di dalam cangkir, tetapi tidak ada dadu sama sekali saat guncangan ketiga. Namun, dia tidak langsung membuat kesimpulan, tetapi melihat San Kitian yang berdiri di sampingku. Ada sedikit kepanikan di mata San Kitian. Butiran-butiran halus keringat juga muncul di dahinya. Pada saat ini, penjudi kesulitan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke cangkir daduku dan berkata, "Pertanyaan yang kau ajukan adalah apakah ada dadu di bawah cangkir. Area meja tepat di bawah cangkir juga termasuk di bawah, kan?" Tubuh penjudi kesulitan. Dengan postur yang sangat terdistorsi dan berlebihan, memanjat ke bawah meja judi, mengambil dadu dari bawah kakiku dan mengangkatnya. "Apa kau menganggapku idiot? Memainkan trik kecil yang membosankan ini, sengaja mengguncang dadu ke bawah meja. Lalu gunakan kakimu untuk memindahkan dadu tepat di bawah cangkir untuk menyesatkanku." Penjudi kesulitan meletakkan dadu di atas meja dengan santai. "Sekarang aku bisa menjawab pertanyaanmu." Tetapi dia berhenti di tengah kalimat dan melihat ke meja. 5 dadu yang tersisa, matanya sedikit menyipit. Mengingat suara kursi yang kutarik sebelumnya dan suara laci yang samar, penjudi kesulitan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Pemuda di depannya ini mungkin menggunakan trik sulap. Dadu lain seharusnya diletakkan di dalam laci. "Kau bajingan sialan. Hampir saja aku terkena rencanamu." Jawabanku adalah ada dadu di bawah cangkir. Namun, yang tidak disangka oleh penjudi kesulitan adalah, aku mengangkat cangkir yang menutupi di depanku. Sayangnya, tidak ada dadu di bawah cangkir. "Kau berbohong." Pada saat yang sama, aku merasakan aturan di dalam ruangan mengakui kemenanganku di ronde pertama. Penjudi kesulitan panik. "Mustahil. Jelas ada 1 dadu yang hilang. Jelas kau menggerakkan laci." Saat berbicara, penjudi kesulitan tertegun sejenak. Sedikit pencerahan melintas di matanya. "Dadu ke-6 ada padamu." Menarik laci hanya untuk membuatku memiliki ilusi bahwa dadu dimasukkan ke dalam laci. Penjudi kesulitan hampir membuat dirinya tertawa karena marah. Pada saat yang sama, semangat juangnya kembali berkobar di matanya. Ronde kedua permainan akan kubuat aturannya. Penjudi kesulitan mengambil cangkir dan 5 dadu di depanku. Melempar dadu ke dalam cangkir, mengguncangnya selama beberapa detik, lalu cangkir itu dibanting dengan keras di atas meja judi olehnya. Tebak ada berapa angka 6 di dalamnya. Aku tidak menyangka permainan penjudi kesulitan begitu sederhana. Aku melihat ke cangkir dan diam-diam mengaktifkan kemampuan kebenaran.
Objek, cangkir dadu. Dadu internal 5 buah. Metode penempatan. Ditumpuk secara vertikal menjadi satu kolom. 4 dadu menghadap ke atas dengan angka 6, 1 menghadap ke atas dengan angka 4. Melihat deskripsi informasi, sudut mataku berkedut. Tidak heran penjudi kesulitan begitu percaya diri, dia bisa menjaga dadu. Menghitung tumpukan bersama, aku meniru gaya penjudi kesulitan, bahkan membuka telapak tangan lebih lebar. Menutupi wajahku, tertawa gila. Penjudi kesulitan melihatku memancarkan listrik. Merasa merinding, lawanku ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Sekarang dia hanya ingin secepatnya memenangkan 2 pertandingan dan menjauhi orang ini. Sebutkan jawabanmu. Wenyan, tawaku tiba-tiba berhenti. Di dalamnya ada 5 dadu. 4 angka 6 menghadap ke atas, 1 angka 6 menghadap ke arahmu. Ekspresi terkejut muncul di wajah penjudi kesulitan. Tubuhnya sedikit bergetar, daging di bawah kulitnya mulai mengering dengan cepat. Dia kalah lagi di game kedua. Mustahil. Semua kemampuan itu unik. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah penjudi kesulitan, lalu menjadi sangat bersemangat. Aku mengerti. Kau tidak mungkin bisa melihat, kecuali kau mencuri kemampuanku. Kau pencuri kecil yang hina, tidak tahu malu, dan licik. Aku ingin bermain satu game lagi denganmu. Melihat lawan yang benar-benar tenggelam. Penjudi gila, aku menolak. 2 dari 3 game menang. Kami sudah memenuhi syarat untuk pergi. Penjudi kesulitan tersedak oleh kata-kataku. Tidak, aku masih punya. Aku akan mempertaruhkan diriku sendiri denganmu. Aku hendak menolak, tapi aku tidak pernah menyangka ruang itu akan merespons. Permintaan penjudi kesulitan. Game ketiga berlaku. Yang kalah dalam game mati. San Kitian tidak tahan mendengar pengingat itu, hanya hidung penjudi kesulitan yang mulai keluar. Dasar kau. Masih punya muka? Kemudian, sebelum dia selesai menyapa, game ketiga dimulai. Penjudi kesulitan menatapku dengan ganas. Aku akan mengalahkanmu dengan kepintaranmu yang sok tahu. Aku mengetuk meja judi dengan buku-buku jariku. Ada beberapa dadu di dalam area meja judi. Dengarkan pertanyaanku. Mata penjudi kesulitan membelalak lebar. Sesederhana ini, tidak peduli betapa terkejutnya penjudi kesulitan, ruang ini telah mengakui permainanku. Setelah aku mengajukan pertanyaan, aku tersenyum dan menambahkan, peluangmu untuk memenangkan game ini adalah 0. Murid penjudi kesulitan bergetar saat mendengar ini. Sekarang ada 5 dadu di atas meja, dan 1 telah diambil sejak awal. Jadi dadu ini seharusnya tidak berada di dalam area meja judi. Penjudi kesulitan menatapku dan mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya. Aku mengerti. Kau bilang peluangku untuk menang adalah 0 karena dadu itu ada di sakumu. Tidak peduli jawaban apa yang kuberikan. Kau hanya perlu mengubah gerakanmu untuk mengontrol apakah dadu itu ada di dalam area meja judi atau tidak. Setelah mengatakan alasannya, ekspresi lega muncul di wajah penjudi kesulitan. Aku tidak mungkin selalu kalah. Saat kakimu berada di bawah meja judi. Jumlah bos di area meja judi 16. Ketika kakimu meninggalkan area meja judi, jumlah bos di area meja judi menjadi 15. Penjudi yang tertekan mengucapkan jawabannya kata demi kata. Kilatan kompleks melintas di mataku, lalu perlahan aku bangkit dari tempat duduk. Menarik kursi dan berdiri di luar area meja. Kau memang penjudi yang hebat, ucapkan jawaban terakhirmu. Melihatku meninggalkan meja judi, penjudi yang tertekan tanpa ragu mengucapkan 5 koin. Seiring dengan dia mengucapkan jawaban terakhirnya. Aku berkata tanpa ekspresi, kau sudah mengatakannya. Saat ini, hanya terlihat tubuh penjudi itu. Mulai menyusut dengan cepat, meremas tulangnya. Dia menatapku dengan kesakitan, tidak mengerti mengapa dia bisa mengatakannya. Melihatku menarik laci meja judi dan mengeluarkan koin ke-6 yang sebelumnya kumasukkan, penjudi yang tertekan membuka mulutnya tetapi tidak mengeluarkan suara. Kemudian tubuhnya dikompresi menjadi seukuran bola sepak oleh kekuatan aneh dan menghilang. Tentu saja aku tahu apa yang ingin ditanyakan oleh penjudi yang tertekan. Sebenarnya, apapun jawaban yang dia katakan, aku bisa menggunakan poin kebenaran untuk mengubahnya menjadi angka yang ingin kudapatkan. Setelah penjudi yang tertekan menghilang, aku menerima pemberitahuan bahwa aku memenangkan permainan. San Kitian menatapku dengan tidak percaya. Penguasaan anak muda ini terhadap hati manusia sungguh mengerikan. Dia mulai melakukan induksi mental sejak permainan pertama. Kemampuan yang dibangkitkannya pasti bukan kemampuan nominal. Namun, saat ini aku tenggelam dalam ruang kesadaran. Tepat setelah memenangkan permainan ketiga. Perubahan baru terjadi di ruang kesadaranku. Dalam lubang hitam yang mewakili kemampuan kebenaran, poin kebenaran tiba-tiba bertambah 100 poin. Dari 39 poin menjadi 139 poin. Bahkan ada 2 item tambahan, sehelai semanggi berdaun 4 berwarna hijau dan sepasang kacamata. Ternyata itu adalah kemampuan tembus pandang dan keberuntungan dari penjudi yang tertekan. Seiring dengan penambahan 2 kemampuan sekuens baru, luas seluruh ruangan juga bertambah hampir setengahnya. Aku keluar dari ruang kesadaran dan bangkit berjalan menuju San Kitian. Kemudian sosok kami berdua perlahan menghilang di dalam ruang.
Detik berikutnya kami berdua kembali ke samping selokan di luar tembok tinggi. Saat ini, Zhao Xuangyue dan mobil pengangkut sudah pergi. Tiba-tiba sebuah mobil pengawal melaju ke arah kami. Aku dan San Qitian bersembunyi di semak-semak. Mobil pengawal itu melaju dan berhenti di samping selokan. San Qitian mengumpat pelan. Tempat ini menjadi tempat eksekusi bagi para awakener tingkat rendah. Para prajurit menodongkan senjata ke arah orang-orang di dalam mobil. Para siswa dengan wajah pucat pasi berjalan keluar dari mobil pengangkut secara berurutan. Aku langsung mengenali bahwa mereka adalah siswa dari tingkat 3. Mata San Qitian membelalak. Bertanya dengan sedikit gugup, "Kita selamatkan mereka?" Aku melirik San Qitian dengan heran. Dengan lembut menggelengkan kepala, "Sudah terlambat. Perhatikan baik-baik mata mereka." San Qitian melihat ke arah mata para siswa dan hampir menjerit ketakutan. Hanya terlihat para siswa yang berjalan turun dari mobil satu persatu ini. Bola mata mereka sudah menghilang. Darah menggantikannya dengan cacing yang tampak seperti mata. Mereka sudah dikendalikan oleh benda terlarang. Ekspresi ngeri muncul di wajah San Qitian. Itu adalah mimpi buruk semua orang dewasa tembok tinggi. Dikabarkan menggunakan teknologi manusia ditambah benda aneh yang dibuat dari barang penampungan khusus, mereka tidak bisa diselamatkan. Sumber informasi yang ditunjukkan para siswa ini lebih serius dari yang saya kira. Mereka bukan hanya terinfeksi parasit, tapi jiwa mereka ditelan. Yang mengendalikan mereka adalah benda terlarang bernama spora formal. Beberapa menit berlalu, para siswa digiring ke zona gelap, melihat mobil pengawal pergi. Kami berdua baru keluar dari semak-semak. San Qitian yang berbicara, "Kak Lin, ramalanmu sangat bagus. Mulai sekarang kau adalah kakakku sendiri. Kau pergi ambil, aku juga pergi ambil." Aku menatap mata San Qitian, menghindar dari lengan yang dia ulurkan. "Tidak perlu." San Qitian menatapku dengan heran dan berkata sambil tersenyum pahit, "Kak Lin, kita semua adalah awakenet. Dunia ini sudah dipenuhi kebencian terhadap kita. Kita harus bersatu." Saat dia berbicara, matanya sedikit memerah. Dia membuka kedua tangannya lagi dan menyerbu ke arahku. Tanpa diduga, pisau bedahku langsung menusuk dadanya. San Qitian melihat pisau bedah yang menusuk dadanya, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Penyamaranmu tidak bagus. Sekarang rilekslah. Pisau bedah menempel di jantungmu. Jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba, jangan banyak bicara. Tubuh ini mungkin masih bisa diselamatkan." Mendengar ini, mata San Qitian langsung membelalak. Dia sangat ingin tahu bagaimana aku menemukan kelainan itu, tapi dia tidak rela dengan tubuh ini. Beberapa detik kemudian, San Qitian berjalan menuju genangan air dan menghilang setelah memasuki zona gelap. Sampai sosok San Qitian benar-benar menghilang, aku melihat ke arah hutan di samping. "Jika kalian tidak keluar, aku akan pergi." Kulihat ruang di samping hutan berputar, seorang wanita berambut pendek dan sosok berwajah bayi muncul. Kekuatan mental 999, memang tidak sederhana. "Perkenalkan diri, Zhao Xuangyue dari urutan ruang Qijie. Di samping ini adalah kolega saya, Hansing dari urutan penguatan Qijie. Aku penasaran, bagaimana kau tahu si gemuk itu mencurigakan?" Mataku berbinar, diam-diam mengamati rute pelarian. Ada banyak celah dalam dirinya, seperti melihat pupil matamu yang keemasan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Zhao Xuangyue menatapku, sama seperti yang dijelaskan dalam data. "Kau sangat pintar dan juga sangat percaya diri. Apakah kau masih berencana untuk menghancurkan tatanan dunia yang ada?" Mendengar ini, aku menatap kedua orang itu dengan waspada. "Jadi, kalian berdua datang untuk membunuhku?" Hansing mendengar ini dan langsung tertawa. Kemudian, tangan kecilnya yang putih diletakkan di pinggang Zhao Xuangyue, meraba-raba. "Tidak, Xuangyue jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ingin tidur denganmu." Dengan seruannya, Zhao Xuangyue menepis tangan kecil Hansing. "Jangan pedulikan omong kosongnya. Penegak hukum, identitas resmi kami. Pada saat yang sama, kami juga anggota organisasi Poyan. Kami tersembunyi di seluruh dunia. Berkomitmen untuk mengumpulkan individu terbangun khusus untuk terus mengubah kekuatan dunia yang penuh gairah ini. Anggota kami telah menghubungi Anda di toko buku bawah tanah sejak lama, dan sekarang Anda telah membangkitkan kekuatan luar biasa. Kebetulan sekali Anda dapat bergabung dengan organisasi kami." Mendengar identitas kedua Zhao Xuangyue, banyak keraguan saya terpecahkan. Tapi saya menggelengkan kepala dan menjawab, "Maaf, saya tidak tertarik dengan organisasi Anda." Pada saat yang sama, saya saat ini tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan organisasi manapun. Penolakan saya membuat Zhao Xuangyue tertegun di tempat. Hansing di samping tiba-tiba tertawa. "Hehe. Saya sudah mengatakan bahwa dia dan saya adalah tipe orang yang sama, dan metode biasa tidak dapat menahannya." Berbicara, di tangan Hansing tiba-tiba muncul senapan mesin aneh. "Tetapi mengetahui rahasia kita tidak bisa dengan mudah melepaskanmu." Kemudian dia tanpa ragu menarik pelatuknya. Peluru aneh menghantam saya. Melihat Hansing menyipitkan matanya. "Pakaianmu benar-benar dapat menahan motor."
Melihat kegilaan di mata Hansing, firasat buruk muncul di hatiku. Tunggu. Tapi Hansing tidak menjawabku, malah mengeluarkan pistol hitam dan mengarahkannya ke kepalaku. Baru saja saya hanya menggunakan kebenaran untuk mengubah bahan pakaian, tapi sekarang saya tidak punya cara untuk melindungi kepala saya darinya. Dasar kau, orang gila. Aku berteriak keras. Mata Hansing menjadi lebih gila. Orang yang diam-diam merencanakan untuk menghancurkan dunia. Berani mengatakan bahwa aku gila. Detik berikutnya, Hansing tanpa ragu menarik pelatuknya. Tapi yang keluar bukanlah peluru, melainkan meriam api. Pistol itu berubah menjadi korek api. Ekspresi aneh melintas di wajah Hansing, dan kemudian pisau bedah muncul di tangannya. Sungguh menarik, bahkan Anda telah bertemu dengan Tuan Direktur. Mendengar ini, pupil mataku mengecil. Karena ini adalah mimpi yang selalu saya impikan sejak saya masih kecil. Dalam mimpi itu, seorang pria berjubah putih menyerahkan pisau bedah kepada saya. Dan aku tidak pernah bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Tapi aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Hansing benar-benar tahu. Aku menatapnya dengan heran. Siapa sebenarnya orang itu? Apa tujuannya? Tanpa diduga, Hansing memiliki senyum di matanya. Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Pada saat ini, Zhao Shuangyue di samping berkata, tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu tujuannya. Anda dapat menganggap apa yang dia berikan kepada Anda sebagai semacam petualangan aneh. Saat Zhao Shuangyue mengatakan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Mungkin tokoh-tokoh besar di atas kita bisa menjawab keraguanmu, kebetulan dia juga ingin bertemu denganmu. Mendengar itu, aku tidak menolak lagi. Dengan kemampuan mereka berdua, mereka sepenuhnya bisa menangkapku secara paksa. Kemudian aku mengikuti keduanya, tiba di depan sebuah perkebunan, memasuki ruang tamu. Yang terlihat adalah seorang wanita berpakaian mewah, wanita ini yang pertama kali berbicara. Halo, namaku Lawrence Vina, kau juga bisa memanggilku Nona Vina. Aku ingat kau cukup banyak bicara ya, Tuan Kurungan, mendengar kode nama ini. Otakku langsung meledak, dia ternyata tahu kode namaku saat beraktivitas di bawah tanah kota dinding tinggi. Padahal di luar kota dinding tinggi, yang tahu identitasku ini hanya yang berkode nama artileri. Saat itu, Tina berdeham, mengeluarkan alat pengubah suara mikrofon dari tasnya dan berkata, tidak bertemu sesuai rencana semula, kau tidak berani mengenaliku, suara ini berat dan serak. Namun penuh energi, aku menatap gadis di depanku dengan terkejut, bagaimanapun juga. Aku tidak mungkin menghubungkan wanita kaya di depan mata ini dengan lari lata yang kukenal, yang mulutnya bisa langsung ngegas. Saudara artileri. Tina melihat tatapanku yang serius dan berkata, aku membawakanmu kabar baik. Di penjara kegelapan, sebuah area medan aneh muncul, ada petunjuk tentang daging malapetaka. Mendengar 3 kata daging malapetaka. Ekspresiku menjadi serius. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepadaku, meskipun hanya petunjuk. Namun aku rasa kau tidak akan melewatkannya. Ini memang informasi yang sangat penting bagiku, karena ini berhubungan dengan harapan untuk menjadi dewa dalam rangkaian. Legenda mengatakan menjadi dewa adalah satu-satunya cara untuk membersihkan semua dosa. Tentu saja menurutku, menjadi dewa belum tentu bisa membersihkan dosa yang hampa dan tidak berdasar. Namun pasti bisa mendapatkan kekuatan untuk mengubah dunia ini, sesuai informasi yang kukumpulkan. Di penjara kegelapan ada banyak jalan untuk menjadi dewa, di antaranya yang berhasil kuselidiki ada 3 jalan. Pertama, menelan dewa kembar bernama Nuafuxi, mendapatkan jalur peningkatan genetik, meningkatkan kekuatan rangkaian. Kedua, mendapatkan hak kendali area medan aneh bernama Tuhan. Mengubah aturan dunia dan persepsi manusia, mendapatkan jalur untuk menjadi dewa. Ketiga, melengkapi 4 benda penampung yang mewakili wabah. Perang, kelaparan, kematian, menyelesaikan ritual wahyu. Mendapatkan jalur untuk menjadi dewa. Daging malapetaka yang disebutkan Vina adalah perwakilan dari wabah. Salah satu dari 4 benda yang ditahan, aku melihat informasi terkait di data. Berbicara dengan serius, terima kasih, juru tembak. Sama-sama. Tuan hewan terperangkap, saya pikir Anda, dengan kemampuan Anda sendiri, seharusnya bisa mendapatkan sebuah entitas yang cukup formal. Sampai jumpa lagi. Setelah selesai berbicara, Wei Na bangkit. Berjalan ke arah luar. Ketika sampai di pintu, dia tiba-tiba menoleh. Oh ya, aku sangat menyukai Tuan hewan terperangkap. Aku mengangguk. Setelah kepergian Wei Na, aku juga kembali ke mobil malam bulan tempatku datang. Zhao Shuangyue menatapku dengan aneh. Kemudian, pandangannya berhenti pada data di tanganku, rumah sakit jiwa nomor 144. Ekspresinya langsung menjadi serius. Kau ingin pergi ke tempat ini? Aku tidak menjawab. Kau tahu zona abnormal ini? Zhao Shuangyue mengambil data itu. Membacanya sekilas dan berkata dengan gigi terkatup, tentu saja tahu. Jika tawaran untuk mengajakmu bergabung dengan organisasi ruang pembalasan adalah tindakan resmi, maka informasi dan
Saran yang akan kukatakan selanjutnya berasal dari sudut pandangku pribadi. Kemudian, Zhao Shuangyue. Aku tahu kau sangat pintar dan punya rahasia sendiri, tapi sebaiknya jangan pergi ke rumah sakit jiwa nomor 144. Setelah terdiam sejenak, Zhao Shuangyue melanjutkan. Targetmu seharusnya adalah daging jurang, kan? Aku tidak menyembunyikan tujuanku. Zhao Shuangyue menatapku dengan serius. Kau tahu, semua orang yang memasuki zona abnormal itu sudah mati. Dan di antara orang-orang yang masuk, para awakened yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, sebagian besar bahkan tidak bertahan selama 10 menit. Seorang awakened 2 kemampuan sepertimu, masuk sama saja mencari mati. Bahkan jika kau ingin mengubah dunia awakened berdosa ini, kau harus menunggu sampai menjadi lebih kuat. Pada saat ini, terdengar suara sumbang, benarkah semuanya mati bersih? Kalau begitu aku ingin pergi melihat. Orang yang berbicara adalah Han Xing yang duduk di kursi penumpang. Zhao Shuangyue tidak melihat ke arah Han Xing. 2 jam kemudian, kami tiba di perangkat transfer zona gelap pangkalan militer. Di bawah pengoperasian staf. Proyeksi rumah sakit jiwa nomor 144 muncul di depan kami. Kemudian aku menghabiskan 1 poin realitas. Informasi tentang zona anomali muncul di depan mata nama rumah sakit jiwa nomor 144. Level setara tingkat S efek. Menerima, merawat, dan menghilangkan tempat yang bahkan Tuhan pun merasa menarik aku dan Han Xing bertukar pandang. Kemudian beberapa orang memasuki area nomor 144 secara bersamaan informasi ini muncul di benakku. Selamat datang di rumah sakit jiwa nomor 144, ingat jangan biarkan mereka tahu bahwa kamu normal. Temukan cara untuk keluar dari rumah sakit jiwa, maka kamu akan aman. Kalahkan kepala rumah sakit jiwa secara langsung dan gantikan posisinya, kamu akan mendapatkan kendali atas rumah sakit jiwa nomor 144. Aku menggelengkan kepala yang pening dan bergumam. Entitasnya adalah pasien juga bisa menggantikan kepala rumah sakit jiwa dan menurut informasi yang ditinggalkan Weina, hingga saat ini. Lebih dari 200 penjelajah yang masuk tidak ada satupun yang selamat, tetapi mereka juga menyampaikan sebagian informasi. Orang yang masuk akan secara acak mendapatkan salah satu dari beberapa identitas pasien, perawat, atau staf logistik. Zona anomali ini sangat berbahaya, setiap kesalahan bisa merenggut nyawa, dan saat ini identitas yang kudapatkan adalah pasien. Tinggal di kamar mewah yang tidak seperti kamar pasien. Tepat pada saat itu pintu diketuk. Aku melihat ke arah pintu tanpa berbicara. Menurut informasi yang ditinggalkan Weina, ini adalah titik bahaya pertama identitas pasien. Jika langsung membuka pintu dan menunjukkan kelainan apapun, akan dibunuh oleh pasien di luar pintu di luar kamar. Aku menghabiskan 1 poin kebenaran informasi pria itu muncul pasien. Smith kode 007 ciri-ciri. Dia bersikeras bahwa dirinya dan orang di kamar sebelah, 008, adalah agen yang menyamar di rumah sakit jiwa ini. Kemampuan spesialisasi agen ahli bela diri. Ahli senjata api tingkat kekuatan tingkat 7. Pengkhianat suka menggunakan kode rahasia dari timur yang misterius. Melihat ini, aku langsung berkata, wah, bagus sekali. Tidak heran begitu banyak penjelajah tewas di sini. Kemampuan 007 ini benar-benar mengerikan. Ketukan di pintu terdengar lagi. Suara pria terdengar dari luar pintu 008, ini aku cepat buka pintunya. Mataku berkedip, aku mundur setengah langkah. Suka menggunakan kode rahasia dari timur yang misterius. Tapi ada banyak sekali kode rahasia dari timur dalam sekejap. Ketukan ketiga terdengar 008, aku tahu kamu di dalam. Cepat buka pintunya. Mataku tiba-tiba berbinar, lalu aku mendekat ke pintu dan berkata dengan suara rendah. Kata sandi. Ketukan nada zodiak tiba-tiba berhenti. Di bawah jembatan depan pintu. Tolong jawab. Mendengar suara dari luar pintu, aku sedikit terkejut. Kata sandi ini cukup bagus. Sekawanan bebek berenang lewat. Saat suaraku baru saja menghilang, 007 di luar pintu menurunkan kewaspadaannya. Aku tidak memberi 007 kesempatan untuk melanjutkan. Melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa, aku menariknya ke dalam ruangan. Operasiku ini justru membuat pasien nomor 007 sedikit lengah. Dia agak gugup. Dia mengintip keluar pintu dan kemudian menatapku dengan gugup. Ada apa? 008? Mungkinkah identitas kita sudah terbongkar? Melihatnya seperti ini, sebuah rencana muncul di benakku. Aku mulai berbicara. Kau tenang dulu dan dengarkan aku. Rumah sakit jiwa ini jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Belum selesai aku berbicara, mata 007 berbinar dan segera menjawab. Kita harus mendapatkan identitas yang sah dan mencari kesempatan untuk masuk ke kantor kepala rumah sakit. Aku menggelengkan kepala, menyangkal idenya. Sama sekali tidak bisa. Idemu bagus, tapi aku punya rencana sempurna yang hanya bisa diselesaikan oleh agen legendaris. Kita harus mencari cara untuk menjadi kepala rumah sakit di sini. Melakukan hal itu sesuai dengan identitas kita. Dia menarik napas dingin setelah mendengarnya. 008, kau memang elit di antara agen. Pantas saja mereka mengirimmu untuk mendukungku. Memang perlu. Aku menepuk lengannya dengan lembut. Tidak, kaulah agen terbaik. Dalam banyak hal, aku tidak sehebat dirimu. Tubuh 007 jelas menegang,
dan wajahnya seperti tersengat listrik. Kemudian kekuatannya benar-benar meningkat dari tingkat Qi ke tingkat Baji. 007 sangat bersemangat dan tidak sabar untuk bertanya. Lalu, apakah kau punya rencana detail? Aku mengangguk. Belum ada untuk saat ini. Kita berpisah dulu. Mencari cara yang masuk akal untuk menggantikan kepala rumah sakit. Dia mengangguk setuju, lalu pergi dari bangsal dengan bersemangat. Saat ini, aku belum menyadari betapa hebatnya kejutan yang akan diberikan oleh seorang agen super kepadaku. Setelah mengantar 007 pergi, aku pergi ke lorong. Melalui papan pengumuman di lorong, aku juga memahami tata letak dan susunan personalia rumah sakit jiwa ini. Pada saat yang sama, aku juga memperoleh informasi penting. Kepala rumah sakit jiwa tidak pernah muncul secara langsung. Adegan-adegan aneh ini memancarkan hal yang berbeda. Saat aku membaca peraturan pasien, sebuah tangan diam-diam diletakkan di bahuku. Tetapi ketika aku menoleh, aku tidak menemukan apapun. Tetapi aku yakin bahwa ada tangan yang diletakkan di bahuku barusan. Krisis tak terlihat semacam ini membuatku sangat pusing. Saat aku tertegun, lebih dari 20 dokter berjalan keluar dari sudut lorong. Seorang dokter dengan stetoskop di tanganku. Melihat nomor baju pasien saya, dia bertanya nomor 008, sebelum saya sempat menjawab. Para dokter di belakang dokter itu ikut berteriak, berusaha mendapatkan nomor 008. Cepat periksa dia. Mereka menghampiriku seperti sekawanan bebek yang berisik, dengan ekspresi gembira. Melihat itu, saya sedikit mengernyit, merasa para dokter ini terlalu aneh. Ketika saya ingin kembali ke kamar. Tetapi tubuh saya seperti terikat dan tidak bisa bergerak. Saya menggunakan kemampuan saya pada dokter itu, dan sederet informasi muncul di depan saya. Entitas, dokter rumah sakit jiwa. Kemampuan, mengundang pasien untuk bekerja sama dalam pemeriksaan. Catatan, percobaan medis sangat buruk. Kemampuan profesional hampir nol. Dan informasi para dokter ini sama. Dalam memperoleh data, banyak penjelajah identitas pasien yang tewas dalam pemeriksaan para dokter. Saya mendongak ke atas. Saya melihat seorang pria mengenakan baju pasien nomor 001, tergantung terbalik di langit-langit koridor dengan posisi aneh yang sepenuhnya melanggar gravitasi. Jika saya tidak mendongak, saya tidak akan menyadari keberadaan orang yang tergantung terbalik ini. Tidak heran saya tidak melihat sosoknya ketika saya berbalik sebelumnya. Saya melihat pasien yang tergantung terbalik itu, baru saja akan bertanya, dia memberi isyarat untuk diam. Dia mengangkat papan tulis. Kata-kata di papan tulis itu besar dan jelas, peraturan rumah sakit jiwa. Peraturan 1, pasien tidak boleh menolak permintaan dokter. Peraturan 2, pasien tidak boleh meninggalkan area pasien sendirian. Peraturan 3, pasien yang terbalik atau berbaring. Tidak terikat oleh dua peraturan di atas. Melihat para dokter yang semakin mendekat, saya menggunakan dinding koridor. Untuk melakukan posisi handstand. Saat saya menyelesaikan handstand, tiba-tiba saya merasakan. Seperti peredaran darah dan pernapasan saya menjadi jauh lebih lancar. Pada saat yang sama, para dokter yang menghampiri saya tiba-tiba berhenti. Semua dokter terdiam, mata mereka menatap tajam ke arah saya yang sedang handstand. Tidak lama kemudian, pintu kamar sebelah terbuka. Para dokter yang mengepung bergumam, nomor 002. Puluhan dokter membentuk barisan dan segera menjadi gaduh. Itu nomor 002. Ayo kita periksa kamarnya. Saya melihat nomor 002 di dalam kamar mengangkat senapan gentel. Larasnya menempel di dahi dokter yang mengepung. Kepala dokter di sampingnya hancur berkeping-keping. Beberapa dokter yang berdiri di belakang moncong senapan. Juga ditembak dengan senapan hingga hancur berantakan. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, sudut mata saya berkedut. Rumah sakit jiwa ini sudah tidak beres. Tampaknya teman-teman pasien saya ini bahkan lebih tidak normal. Namun, pada saat ini, hal yang lebih aneh terjadi. Para dokter yang semula hancur berkeping-keping. Tubuhnya pulih seperti semula. Tepat pada saat ini, pintu kamar nomor 7 di samping saya terbuka. Kulihat 007 menjulurkan kepalanya dari kamar dengan mengenakan wig wanita berwarna emas. Dia melihat ke kejauhan. Para dokter bergegas ke kamar 002, dan kemudian melihatku berdiri. 008, apa yang kau lakukan di sini? Aku bersiap untuk pergi mencari pacarku saat ini. Aku tidak berbohong kepada 007. Selanjutnya, aku memang bersiap untuk pergi mencari. Hansing, yang ikut masuk, matanya berbinar. Seperti yang diharapkan dari 008. Kau bahkan sudah menyusup ke dalam. Aku berencana menyamar sedikit dan pergi ke ruang keamanan untuk menyelidiki. Sisa dari peraturan rumah sakit jiwa. Mendengar 007 menyebutkan peraturan rumah sakit jiwa, aku mendongak ke ujung koridor. Tetapi nomor 001 yang tergantung terbalik di sana menghilang. Aku bertanya dengan ragu. Pasien tidak bisa menolak permintaan dokter. Hansing mengangguk dan berkata dengan serius, ya, katanya ada 13 pasal. Kita hanya tahu 3 pasal pertama, staf logistik tahu 6 pasal pertama, dan para dokter tahu 9 pasal pertama. Hanya direktur yang tahu semua 13 pasal. Mendengar ini, aku tertegun sejenak. Ini adalah informasi penting lainnya.
Kemudian aku tanpa ragu memujimu. 007, kau adalah agen super terbaik. Kita lanjutkan aksi kita dan bertukar informasi nanti. Waktu mendesak, nomor 007, aku pergi dulu. Setelah menyapa, aku berjalan menuju pintu masuk lorong. Begitu aku keluar dari gedung pasien, di sebelah kiri adalah area perawatan rumah sakit jiwa, sebuah bangunan 6 lantai yang ditutupi dengan mawar merah merambat. Dari dalam terus-menerus terdengar suara gergaji listrik yang menusuk telinga, suara cambuk yang keras, dan jeritan mengerikan. Di sebelah kanan adalah area perawatan rumah sakit jiwa, sebuah bangunan modern seputih giok. Melalui jendela, bisa dilihat. Di dalam area perawatan ada bayangan samar-samar, perawat mengenakan belahan tinggi dan stocking, suara alat musik dan tawa. Di mana-mana mengungkapkan semacam suara negosiasi. Menurut informasi yang kudapat, kecuali pasien khusus yang tinggal di area pasien. Pasien yang tersisa dibagi menjadi 2 jenis. Pasien dengan kemampuan supernatural yang terbangun berada di area perawatan. Menerima terapi rasa sakit fisik. Pasien yang tidak memiliki kemampuan supernatural yang terbangun berada di area perawatan, menerima terapi keinginan mental. Berpikir bahwa sesuai dengan karakter Hansing, dia seharusnya berada di area perawatan. Setelah menentukan arah, aku berjalan menuju area perawatan. Tidak lama kemudian aku tiba di depan meja layanan di pintu masuk. Aku mengetuk meja beberapa kali dengan ringan. Kulihat seorang perawat yang tertidur di meja layanan. Perawat itu mengangkat kepalanya. Ada apa? Saat melihat pakaianku dengan jelas. Perawat itu langsung bersemangat. Pasien dari area pasien. Sambil berbicara, tangannya sudah meraih tombol alarm di sampingnya. Tiba-tiba, 2 pisau bedah tajam menempelkan telapak tangan perawat di atas meja. Perawat itu kemudian menjerit. Namun, di gedung perawatan yang melolong hantu, jeritan perawat tidak berpengaruh sama sekali. Aku mendecakkan lidah. Aku ingin mencari wanita dengan tinggi sekitar 1,7 meter, berwajah seperti bayi. Mendengar deskripsiku, perawat itu tergagap. Anda ingin mencari Luoli, Anda harus pergi ke seberang. Namun, sebelum perawat selesai berbicara, tangan kirinya yang terpaku di meja dipotong olehku. Perawat mengeluarkan teriakan aneh, lengan kiri yang kehilangan telapak tangannya belum terangkat, sekali lagi ditusuk dengan pisau bedah. Terpaku di atas meja. Aku melepaskan tangan yang memegang pisau bedah dan menggunakan kerah perawat. Menyeka darah hitam di tanganku. Aku harap kau bisa mengerti dengan benar apa yang kukatakan. Wajah perawat yang sudah terdistorsi menjadi lebih terdistorsi. Di mata merah bintang mulai muncul cairan berkilauan. Aku benar-benar tidak tahu di mana ada wajah bayi setinggi 1,7 meter. Tepat pada saat ini, pintu area perawatan didorong terbuka. Seorang perawat masuk, membuktikan bahwa perawat itu bertubuh ramping dengan wajah seperti bayi, dengan santai bersenandung. Sebelum aku berbicara, perawat yang terpaku di meja resepsionis berteriak, "Ketemu, ketemu." Wajah bayi setinggi 1,7 meter adalah dia. Suara perawat berhenti tiba-tiba. Kepalanya seperti bola berguling-guling keluar. Aku menghindari cairan hitam yang menyembur keluar dan mengucapkan terima kasih kepada perawat. Beberapa menit kemudian, di ruang mesin lantai 1 gedung perawatan, aku duduk di kursi, melihat Hansin memberikan peraturan rumah sakit jiwa kepada dirinya sendiri. Peraturan 4, tanpa persetujuan khusus, perawat logistik tidak boleh menyakiti pasien. Peraturan 5, tanpa persetujuan khusus, perawat logistik tidak boleh menolak dokter. Peraturan 6, perawat logistik yang minum obat tepat waktu dapat mengabaikan peraturan 4 dan peraturan 5. Aku melihat ke arah Hansin di samping, dia menghilang. Dia sedang dengan gembira mengoperasikan ranjang terapi listrik. Pasien di ranjang terapi listrik adalah seorang dokter wanita yang pingsan. Di bawah arus listrik yang kuat, pupil mata merah dokter wanita itu telah kehilangan cahayanya. Tubuh yang dipenuhi tetesan darah berkedut dari waktu ke waktu. Hansin menekan tombol motor dan menoleh ke arahku. Tidak ada. Setelah aku masuk, aku berada di area perawatan, biarkan aku membunuh pasien. Kemudian aku mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi terkejut muncul di wajahku. Metode untuk melarikan diri dari sini atau menggantikan direktur. Kau juga tidak memikirkannya? Bukankah ada kau? Hansin menatapku dengan polos. Mendengar ini, aku sedikit speechless. Ketika kita terjebak sampai mati di sini, kau juga jangan lupa menekan tombol rusakmu itu. Hansin tersenyum malu-malu, dengan enggan menarik tangannya dari tombol. Aku mencoba bertanya secara terarah. Apakah kau tidak merasa rumah sakit jiwa ini sangat aneh? Mata Hansin berbinar. Mengangguk setuju dan berkata, kau juga merasakan hal ini? Aku merasa tempat ini seperti surga. Terutama area perawatan ini, aku buru-buru memberi isyarat berhenti. Maksudku, tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti rumah sakit jiwa. Hansin dengan canggung menyentuh hidungnya. Maksudmu begitu? Kemudian ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Aku merasa dokter dan perawat di sini seperti orang gila. Apa yang dikatakan Hansin tidak salah, karena di area anomali, selain penjelajah yang masuk, tidak ada orang hidup. Perawat yang kubunuh sebelumnya, dan dokter yang sekarang terikat di tempat tidur, semuanya berasal dari area anomali.
Kehidupan aneh yang lahir. Mata Hansin berbinar. Mungkinkah rumah sakit jiwa ini terbalik? Dokter adalah pasien, dan pasien adalah dokter yang sebenarnya? Mendengar ini, sebuah adegan muncul di benakku. Z007 menjatuhkan Ren 001, dan keduanya mengenakan jas putih untuk mengobati orang. Aku langsung menggelengkan kepala, menolak tebakan Hansin. Aku telah melihat dua pasien. Mereka juga terlihat tidak normal. Sebaiknya kita mulai dari tata tertib rumah sakit jiwa. Seharusnya ada aturan ke-7, ke-8, dan ke-9 di sana. Mendengar ini, ekspresi marah muncul di wajah Hansin. Dia berbalik dan berjalan ke samping tempat tidur terapi listrik, mengeluarkan dua tawa aneh yang gagap. Namun, tawa ini hanya berlangsung selama 2 detik. Tiba-tiba berhenti. Aku melihat Hansin yang tidak bergerak dengan rasa ingin tahu dan berjalan mendekat. Pada saat ini, dokter yang berbaring di tempat tidur terapi listrik sudah memutar matanya, pupilnya kosong, dan lidahnya miring di sudut mulutnya. Maaf, aku tidak tahu dia begitu rapuh. Sudut mataku sedikit berkedut. Saat memasuki ruang perawatan ini, aku menghabiskan 8 poin realitas untuk mengendalikan dokter ini. Menurut situasi sebelumnya di mana dokter memegangi kepalanya dan tidak mati, dokter wanita ini bisa tersengat listrik sampai mati. Benar-benar tidak terduga. Hansin dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Bagaimana kalau kita menangkap yang lain? Tepat pada saat ini, pintu ruang perawatan berdering. Hansin bertanya. Ketukan berhenti, suara rendah terdengar. Perawat di meja depan meninggal. Mungkin ada pasien yang menyusup masuk. Kami akan membuka pintu untuk memeriksa. Hansin dan aku saling bertukar pandang. Sebuah jejak keterkejutan muncul di mata kami. Kami berdua menyembunyikan perawat di bawah meja depan sebelum pergi. Seharusnya tidak ditemukan dalam waktu singkat. Pada saat ini, ketukan mendesak terdengar lagi. Harap bekerja sama dengan penyelidikan kami. Aku berjalan ke sisi tempat tidur dekat dinding dan mengangguk ke arah Hansin. Hansin membuka pintu. Halo? Kami perlu memeriksa. Kemudian, lebih dari 10 dokter di pintu bergegas masuk ke ruang perawatan. Setelah mata mereka bertemu dengan dokter di ranjang terapi elektro, seluruh ruang terapi elektro langsung menjadi sunyi. Hansin sedikit terkejut, bergerak setengah langkah ke arah pintu, dan pistol kejut muncul di tangannya. Saat berikutnya, semua dokter menoleh untuk melihat Hansin. Hansin menatapku. Dia tahu bahwa saya adalah identitas seorang pasien dan dilindungi oleh aturan ketiga. Ketika Hansin tidak tahan dengan tekanan dan hendak melarikan diri, para dokter mengikuti pandangan Hansin dan melihat ke tempat tidur single yang bersandar di dinding. Lebih dari selusin pasang mata menatapku lurus, rasa penindasan yang tak terlihat ini membuatku merasa sulit bernapas. Anehnya, dokter yang memimpin hanya menatapku selama beberapa detik sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang perawatan. Tidak ada pasien yang bercampur di sini. Mari kita terus mencari. Dokter lain pergi dengan hiruk-pikuk. Hansin menutup pintu ruang perawatan, lalu dengan bingung melihat dari tanah, itu adalah kertas yang dibuang oleh seorang dokter di tanah. Aku melihat isi catatan itu. 6024 memiliki sesuatu yang ingin kamu cari. Hansin menatapku dan bertanya dengan bingung. Apa yang ingin kita cari? Aku membuka mulutku, dan akhirnya menghela nafas perlahan dan berkata. Bagian yang tersisa dari aturan rumah sakit jiwa dan petunjuk untuk mengalahkan kepala rumah sakit jiwa secara langsung. Hansin berkedip. Kalau begitu ayo berangkat. Tidak lama kemudian, aku dan Hansin menemukan lift ke atas, tetapi gaya lift ini terlalu tua. Dan pintu masuk lift adalah pintu keamanan berbentuk jaring besi. Lebih aneh lagi, ada petugas lift yang duduk di dalam lift. Kemudian saya menggunakan kemampuan saya, informasi orang tua itu juga ditampilkan di depan saya. Nama, Wang De Biao, identitas. Pahlawan pertempuran tingkat khusus, kekuatan, tingkat 9, kemampuan, mahir senapan. Mahir pedang besar, membunuh seorang kepala divisi, zona pertempuran abadi. Lainnya, ini adalah seorang veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, yang dibatasi di dalam lift oleh kekuatan aneh tertentu. Melihat informasi veteran itu, sudut mataku berkedut, dan aku melangkah ke lift. Kami ingin pergi ke lantai 6. Terima kasih, pahlawan tua. Wang De Biao menatapku dengan heran dan menekan tombol lift ke lantai 6. Anak muda, kamu ingin pergi ke kamar 6024 itu, kan? Aku mengangguk ringan. Kakek itu berkata perlahan. Pedang besarku tertinggal di sana sejak lama. Jika memungkinkan, tolong bawakan kembali untukku. Aku mendengarkan kata-kata kakek itu. Segera menyadari anomali 6024. Pahlawan tua, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang 6024? Pada saat ini, lift berhenti tepat di lantai 6. Kakek itu menekan tombol lift, dan pintu lift terbuka. Tidak jelas, kalian lakukan yang terbaik, kata kakek itu setelah selesai berbicara. Sebuah kekuatan aneh mendorong kami berdua keluar dari lift, lalu lift turun dan pergi. Aku melihat ke lorong kosong itu 2 kali. Ternyata tidak ada satupun pintu. Lebih aneh lagi, ketika aku menghabiskan beberapa poin kemampuan, lorong yang semula kosong mulai berubah. Namun,
Semua nomor kamar ternyata adalah 6024. Aku melihat pemandangan nyata di depan mataku dengan sedikit terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Hansing di samping melihat lorong kosong itu dengan bingung dan berkata, "Ada apa? Apa yang kau temukan?" "Semua kamar di sini adalah 6024. Sambil berbicara, aku menunjuk ke dinding kosong di depanku. Hansing tertegun sejenak, tidak sepenuhnya mengerti maksudku. Nomor kamar di setiap lantai seharusnya sesuai. Bagaimana jika kita langsung pergi ke kamar nomor 24 di lantai 1? Aku menoleh dan menatap Hansing. Kemudian, sesuai dengan ingatanku, aku datang ke depan pintu 6024 yang sesuai dengan 1024. Aku membuka pintu dan masuk. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar. Di altar itu terukir lingkaran simbol aneh. Di sekelilingnya juga berserakan sebatang dupa yang terbakar sepertiga. Dan selembar kertas yang berlumuran darah.